Assalamualaikum sahabat hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Nama saya Ibu Maria Saraswati Mulyani. Maria Saraswati Mulyani. Wah, Iya. luar biasa namanya nih. Iya. Sekarang namanya Berubah. Berubah. Setelah mualaf Siti Maryam. berubahnya ini cuman panggilan atau sampai KTP? Belum sampai KTP karena mualaf, jadi nama Islamnya Siti Maryam. Nama istilahnya, nama panggilannya aja, Nama Siti panggilannya. Maryam. Iya. Oke, Iya. nama yang bagus sih karena ada Maryamnya ya. Heeh. Terus kalau boleh tahu udah berapa lama mualaf, Bu? Saya kira-kira 2 tahun lebih berapa bulan gitu, karena waktu itu tepat mengucapkan 2 kalimat syahadatnya itu tanggal 15 November 2022 di Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Oh, di Mojokerto. Iya. Kok bisa di Mojokerto? Iya, karena memang saya lahirnya di sana. Itu ada keluarga kandung saya gitu Islam. Ada keluarga kandung Islam. Heeh. Tunggu dulu, ini 2022, artinya kurang lebih 2,5 mau 3 tahun lah ya, Iya. karena bulan November. Heeh. Terus itu ibu sebelumnya agama apa? Kristen Katolik. Kristen Katolik. Iya. Baru kemarin mualaf. Iya. Dari suku Jawa Timur. orang Jawa. Heeh. Iya. Fasih lah Jawa. Enggak, karena kecilnya sekolah di Jakarta, jadi enggak terlalu fasih bahasa Jawa. Nggak terlalu fasih bahasa Heeh. Jawa. Oke. Ini lahir di Mojokerto. Tapi setelah usia umur 19 bulan, saya diadopsi sama keluarga Katolik gitu. Diadopsi sama keluarga Katolik. Nah itu diadopsinya itu kan karena keinginan almarhum bapak kandung saya gitu. Karena Oke. anaknya banyak waktu itu, Berapa memangnya? 12 orang, Ibu yang ke 7. ketujuh. Mm-mm. Yang dikasih adopsi orang lain berapa anak? Saya nomor 7 sama nomor 9. Tapi adik saya yang nomor 9 dia Kristen Protestan. Karena yang adopsi beda. Keluarga angkat juga. Ya Cuman, keluarga enggak, tapi beda sama ibu ya. Iya beda. Oke, jadi ibu itu baru tahu kapan Bu diadopsi? Baru tahunya ya setelah saya lulus sekolah SMK Setelah lulus 2001. SMK? Oke, 2001. Iya, Ini kalau boleh tahu nih Bu, Ibu kan diadopsi tuh iya, sama keluarga Katolik. iya. Itu orang apa? Orang Jawa Timur campur Jawa Tengah, orang tua angkat Oh, saya. Jawa juga ya? Iya. Oke, soalnya kalau saya di Medan, kalau Jawa tuh nggak pernah saya ketemu yang Kristen soalnya. Jadi begitu di Jakarta, di Bandung kemarin, ada orang Jawa yang Kristen, saya, "Loh, ada ya rupanya gitu kan. Karena kalau di Medan tuh kan yang Kristen, kalau nggak Chinese, Batak gitu. Kalau nggak orang Manado lah, sama orang Timur gitu. Iya. Kalau Jawa biasanya Islam gitu. Ini kok ada juga rupanya gitu kan. Ya ada sebabnya bapak angkat saya kan dulu sekolahnya Katolik, dia tinggal di Ambarawa itu. Oh, daerah Ambarawa, Mm-mm. Jawa Tengah ya. Iya, Ambarawa kan banyak Katoliknya. Iya, karena zaman dulu kuat penginjilan di Iya, situ. iya. Ya, saya kemarin waktu udah keliling-keliling, kayak di daerah ini ya, Merapi, ada juga rupanya desa-desa yang Kristen gitu. Terkejut loh, ini orang Jawa Kristen. Iya, karena dia bilang dulu misionaris sering ke situ penginjilan, jadi banyak yang terpengaruh. Iya. Terus ada juga yang Sunda-Sunda juga beberapa desa-desa kayak di Sukabumi ya, terus di Ciranjang itu rupanya jadi Kristen juga gitu. Iya. Ini artinya diadopsi jadi anak satu-satunya atau Ya, ada beberapa? pertama memang awalnya masih anak satu-satunya. Saya belum ada adik. Belum ada adik. Terus pertama tinggal di Senayan ngontrak. Setelah itu saya udah besar TK, masuk sekolah, pindah di Jakarta Barat, Joglo. Di Joglo sempat. Nah. Jadi yang adopsi itu bawa ke Jakarta. Iya. Pindah ke Jakarta dari Jawa. Iya. Oke, itu waktu itu nggak tahu lah, kira memang anak kandung lah ya. Saya nggak tahu. Terus
Setelah itu pindah ke Jakarta Barat. Saya punya adik lagi dua, pertama satu cowok, terus kedua cowok juga. Oke. Nah itu mereka dua-duanya Katolik juga, tapi sekarang sih udah mualaf, udah Islam juga. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau ini ayah angkat sama ibu angkat tuh belum? Belum, tapi kalau ibu angkat saya emang nggak bisa sih, dia udah mau ikut Katolik, udah almarhum juga, Oh, udah meninggal, sudah mendiang ya. udah Sudah mendiang. meninggal. Ya nggak mungkin lagi kalau meninggal pindah. Iya, Oke. Kalau boleh tahu, artinya dididik secara Katolik. iya. Sekolahnya dulu SD-nya juga Katolik, Tarakanita 3, Kata Senayan. Oke. SD, sekolah, SMA semua, liturgi semua ikut lah ya. Ikut lengkap sampai Krisma juga, Kamen Krisma. Oke. Dulu di paroki mana? Di daerah Meruya, Jakarta Barat. Di daerah Jakarta Barat. Heeh. Itu waktu di Katolik itu ibu termasuk aktif nggak di kegiatan? Ya, dibilang aktif sih, ya sedang-sedang sih, maksudnya ya tetap ikut kegiatannya, tapi ya nggak selalu gitu. Saya sebagai anggota gitu. Oke, kalau teman ngajak ikut gitu lah ya. Ya seperti apa ya, kegiatan yang apa tuh, CAP, kursus evangelasi pribadi ikut, terus BL CAP ikut, kursus kitab suci saya ikut 2 paket. Jadi acara-acara gereja kayak pertemuan lingkungan tuh saya datang, jadi mewakili orang tua angkat saya. Kalau nggak datang saya datang gitu. Oke. Kayak doa Salam Maria masih ingat lah ya? Masih. Itu kan doa yang paling sering ya? Iya, itu Rosario, iya masih sih. Cuman udah nggak diimanin lagi. Ya nggak boleh memang. Iya. Tapi masih ingat? Ingat. Gimana tuh? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nggak, supaya kan ini kadang-kadang penonton ini kan suka gini, suka bilangin, wah itu bukan mualaf itu, ya itu memang asli Islam dari lahir gitu kan. Biasa mereka suka ngujinya kayak gitu. Kalau Katolik, ya coba dulu ya Rosario, kalau enggak doa Bapak Maria kami. gitu, kalau enggak doa Bapa Kami gitu kan, biar jelas. Ya. Terus ibu artinya lahir dibesarkan secara Katolik. Iya, diadopsi itu dengan maksud buat pancingan, karena kan Untuk dapat anak. supaya dapat anak. Nah, yang adik saya nomor 9 juga gitu, cuman bedanya dia nggak punya saudara, jadi anak tunggal. Oh, memang keluarganya yang ngadopsi nggak bisa dapat anak ya? Di Surabaya. Ibu punya adik, itu artinya adik inilah ya, adik itu bukan tiri ya? Ya, apa ya, udah dari kecil sama-sama, jadi nganggap kayak saudara kandung juga gitu. Ya udah bareng soalnya ya. Oke. Terus ini ibu kok bisa jadi Islam? Dulu awalnya tuh kan saya mau dijodohin sama orang Islam, ya kan? Awalnya? Itu kapan? Ya pas tahun itu 2022. Pas 2022 itu mau dijodohin sama orang Islam? Sama? Orang Bandung. Siapa yang jodohin? Sahabat saya. Oh sahabat. Terus? Terus akhirnya udah saya ngucap kalimat syahadat, tapi nggak jadi nikah. Waduh, di PHP? Iya, PHP. Tapi ya secara kemanusiaan kena PHP, tapi secara keimanan ya ibu kembali ke jalan yang benar lah. Iya, ya sempet sih ada rasa galau gitu kan ya. Pertanyaan banyak tuh di pikiran kan. Istilahnya kayak perang batin gitu. Saya mesti balik lagi, apa tetap Islam, apa gimana tuh, sempet banyak pikiran, pertanyaan yang ada di pikiran kenapa saya. nggak balik? Gitu. Ya sempat pengen balik, tapi kok nggak bisa, hati kecil bilang, kamu udah Islam, udah syahadat gitu kan. Berkecamuk tuh pikiran bilang, kamu kan ke gereja gini-gini gitu kan. Udah gitu saya kok dapetnya juga bosnya Katolik waktu itu kerja. Kan saya kerjanya jadi perawat non medis, ngurusin lansia, nenek-nenek sakit itu, kayak gitu. Saya tinggal di Semarikon Serpong, ya kan. Nah, bos saya tuh Cina Katolik.
Katoliknya kuat sekali itu. Keluarganya juga ketua lingkungan, di keluarga besar Katolik semua. Tapi pas di perjalanan saya jalanin pekerjaan saya terus, tapi kok saya udah ngucapin kalimat syahadat kan, terus saya nemenin nenek itu ke gereja. Iya. Nah, bos saya nggak tahu kalau saya tuh udah Islam, karena kan KTP saya masih Katolik. Oke. Terus saya tetap ikut ke gereja sama bos saya itu. Tapi kok di sini berperang batin saya tuh, kamu Islam gitu. Jadi Padahal kan waktu syahadat awalnya itu kan tujuannya cuma menikah kan, Iya. bukan mengimani. iya, tapi di sini tuh bilang ini kamu udah Islam, nggak bisa ke sini gitu. Terus saya tetap ngikutin gerakan secara doa bersama di gereja itu, tapi saya nggak bisa gitu, kayaknya kok nggak tenang gitu, hati nggak tenang, pikiran nggak tenang, saya merasa membohongi gitu kan. Iya. Akhirnya saya tuh sholat juga ngumpet-ngumpet dari bos saya itu, nggak ngomong. Tapi bisa sholat. Bisa. Siapa yang ngajarin kan? Syahadat tapi nggak ada yang bimbing habis itu. Iya, waktu itu kan saya sebelum masuk kerja kan saya syahadatnya 2022 tinggal di rumah ibu kandung saya. Wah, tunggu. Ini kok bisa kembali ke rumah ibu kandung? Ya, itu kan syahadatnya itu kan di daerah deket Mojokerto tuh. Mojokerto. Nah, rumah ibu kandung saya sama kakak saya itu di Jotangan, desa Jotangan. Nah, itu waktu syahadat itu disaksikan ibu kandung, kakak kandung laki-laki, kakak perempuan, sama kakak ipar, sama temennya. Oke, tunggu loh. Ibu tahu ibu punya ibu kandungnya kapan, Bu Maria? 2001 waktu Tamat SMA tuh, tamat SMK. kakak saya Kok bisa masih tiba-tiba? hidup. Iya, karena sebabnya waktu saya main mudik dari Jakarta ke Jawa, itu kakak saya deketin saya ngomong. Kakak kandung dekati. Saya pikir kan dulu awalnya memang tetangga sebelah Kenalan nenek saya gitu, tetangga nenek saya gitu, ibunya ibu angkat saya gitu kan, nggak tahu kalau itu keluarga kandung. Oke. Dia datang bilang saya kakak kamu gitu. Iya, saya nggak percaya dong, shock, terus kaget, saya langsung kabur lari kan, masa iya gitu kan, nggak percaya. Nah di situ saya masih Katolik itu. Terus ya iyalah kan 2022 baru Islam. Terus nanya ke keluarga artinya? Nanya ke keluarga. Benar nggak saya anak? Iya benar katanya. Ibu tetangga tuh. Oke. Dikasih tahu? Iya dikasih tahu. Setelah itu? Ya saya belum bisa nerima waktu itu, karena kan menganggap orang tua saya yang ini, yang iya kan dari kecil taunya itu gitu kan? Iya, belum bisa nerima waktu itu. Ya, saya coba bayangin, saya dari kecil sama ibu bapak ini tiba-tiba dibilang kamu cuma anak ambil. Nah, saya juga bingung gitu ya. Oke. Terus artinya nggak komunikasi sama yang kandung? Enggak, malah jaga jarak. Dulunya sering main, silaturahmi, sekarang setelah tahu saya jaga jarak. Ya karena kan sempet ada rasa sedih juga sayanya kok bisa, terus rasa kecewa juga kan gitu. Kenapa? Ya, apalagi kalau tahu ternyata kok diantara semua adik kakak saya pula yang dikasih gitu kan. Pertama tuh saya nggak tahu kalau saya punya adik nomor 9 diangkat juga, nggak tahu, belum tahu waktu itu. Nah setelah tahunya itu ya berapa tahun kemudian gitu, 6 tahunan lah kira-kira. Nah itu saya baru tahu, oh ternyata saya punya adik juga yang diangkat, jadi sama lah nasibnya gitu. Jadi lewat situ saya bisa nerima pelan-pelan keluarga kandung saya gitu. Oke. Terus waktu lihat keluarga kandung, lo ini Islam gitu? Apa yang ibu pikirkan? Kok beda ini satu nih kan? Iya, ya apa ya, dibilang seperti kayak orang asing, karena kan nggak pernah tinggal sama-sama, nggak tahu aktivitasnya, kegiatan. Ikatan emosionalnya belum ada lah. Iya, ikatan batinnya nggak ada, belum dapet gitu, feel-nya belum ada. Ya biasa kayak orang asing, nggak kayak baru kenal gitu. Oke. Artinya cuman anggap orang asing, terus sampai kapan baru bisa dekat? Itu setelah waktu bapak meninggal, almarhum 2004, saya pulang sama ibu angkat saya. Oh, diajak untuk melayat. Itu. Terus? Ya lama-lama
adaptasi, pendekatan ya Iya. bisa nerima saya lama-lama setelah itu. Tapi saya masih tetap Katolik waktu itu. Oke, ya namanya juga ujung-ujungnya kan tergantung komunikasi ya. Kalau sering Mm-mm. komunikasi pasti makin dekat kan. Iya, Terus sama keluarga jadi sering hubungan. iya hubungan. Mereka nggak pernah jelasin tentang agama. Enggak pernah waktu itu, belum. Oke, untuk nggak bilang harusnya tuh kamu Islam gini, nggak pernah. Enggak, Jadi belum. mereka juga membebaskan Mm-mm. pilihan ibu Pilihan. untuk milih agama apapun gitu. Iya, Menghargai lah ya Iya. pilihan agama yang sudah dianut gitu kan. iya. Oke, terus kok bisa dijodohkan sama Muslim? Apa nggak ada yang Kristen? Kan benar kan? Orang Kristen banyaknya apaan gitu? Ya, karena kan waktu itu apa ya, teman saya tuh ngomongnya enak gitu loh, menjanjikan yang manis-manis gitu kan. Oh, Seperti itulah. Jadi ya oke lah saya ikutin. Terus saya juga berpikir nggak ada salahnya lah gitu, maksudnya nggak apa-apa lah udah usia segini kan. oke, karena usia juga. Heeh. Tapi kan orang-orang Kristen pasti akan bilang loh, kamu menggadaikan imanmu gitu. Iya, ada Apa teman pengkhianat saya yang gitu? bilang gitu, Hmm. kamu menjual Tuhan Yesus katanya. Iya kan menjual Tuhan Yesus ya dia dibilang. Ya awalnya memang seperti itu, tapi setelah saya kerja tuh sama bos Katolik, di situ saya perang batin. Saya mencari tahu tentang Islam. Apa sih Islam itu? Nggak, Kebenarannya kok bisa apa? kepikiran Bu? Biasa kan, udahlah batal, udah balik lagi ke Katolik. Toh juga KTP belum ganti. Kan Mm-mm, gitu, KTP Mm-mm. masih Katolik. mm-mm, Orang taunya semua Katolik. mm-mm, Masih ibadah tiap minggu juga. mm-mm. Kenapa nggak dilanjutin aja itu? Udah anggap yang tadi itu salah salah tindakan aja gitu kan. Syahadatnya itu cuma salah langkah gitu. Hmm. Justru saya itu waktu di kampung itu sebelum saya kerja, saya kan diajarin sholat sama ibu. Sebelum syahadat atau udah setelah? Setelah syahadat Setelah diajarin syahadat sholat. diajarin sholat sama ibu kandung tuh. Nah, Terus? itu saya dituntun. Nah, pas saat ngambil air wudhunya tuh saya ada perasaan terharu, terus nangis gitu, nggak tahu kenapa ya. Itu waktu pertama sekali atau Pertama kali, pertama kali wudhu? iya. Terus? Terus saya ngikutin ibu saya sholat gerakannya. Itu pertama kayak sulit sekali, apa saya bisa ya. Terus belum hafal juga gerakannya, tapi saya tetap ngikutin aja gitu. Ayo kamu sholat gitu. Nah itu sebenarnya kenapa saya Islam itu juga berkat doa ibu kandung saya. Jadi ibu kandung saya tuh sholat tahajud. Ibu Supaya saya sering tuh sholat tahajud untuk mendoakan saya ibu masuk balik Islam. ke Islam. Iya, Balik ke fitrah kalau kita bilang gitu. iya. Oke. Ibu cerita lah waktu ibu udah mualaf, dia cerita kalau saya dari dulu berdoa gitu ya. Doa sholat tahajud terus buat kamu gitu katanya. Ya karena doa ibu tuh yang paling kuat Iya, sebenarnya sih. terus udah gitu pengen saya tuh dapat jodohnya Islam juga gitu, ibu bilangnya gitu. Ya. Oke. Mm-mm. Terus di situ ibu merasakan bahwa agama ini beda gitu. Iya, saya merasakan beda. Setelah jalanin wudhunya, terus sholatnya, belajar sama ibu. Pertama kan nggak tahu ya doa-doanya, kata kakak kandung saya, kamu catat, tempel di tembok, ntar dihafalin tuh doa kunutnya. Terus belajar dari bukunya, praktek sholat gitu, pelan-pelan bisa, ntar kamu bisa gitu. Pertama kan nggak percaya diri ya, maksudnya yakin bisa nggak nih gitu. Tapi kok lama-lama setelah dijalanin bisa gitu. Ya pasti bisa, orang lain bisa kan nggak mungkin ibu nggak bisa. Kan kalau kita kan prinsipnya simpelnya gini, kalau orang lain bisa, masa gua nggak bisa, minimal 80% deh kan gitu. Dijalani terus? Iya, terus ya dijalanin mantep tuh pas dijawab, pas saya kembali ke Jakarta, di situ berperang batin lagi. Berapa lama waktu belajar di Jawa itu setelah syahadat? Hanya 3 bulan. Oh di sana 3 bulan tinggal. Jadi selama 3 bulan dibimbing sama keluarga lah. Oke, terus balik ke Jakarta kerja. Iya. Nah itu kok dapatnya bosnya Katolik. Ya di situ saya ini lagi tanda tanya, berperang lagi. Tunggu. Mau balik. Waktu kakak ke Jakarta, kan bos nanya nih agamanya. Biasa kan gitu kan? Iya. Kakak jawabnya apa?
Ya masih Katolik karena dia lihat KTP aku Katolik, aku belum merubah KTP ku Islam belum. Oh, tapi dia nggak nanya? Enggak, Oh, dia nggak nanya, enggak cuman karena nanya. dilihat KTP-nya Katolik, dia pikir Katolik gitu. Iya, gitu. Oke, terus Minggu ikut mereka pergi ke gereja. Ya saya masih ingat gerakannya, cuman setelah itu kok di hati bilang kamu Islam udah syahadat gitu. Ya udah saya akhirnya balik lagi ke Islam. Kayaknya saya nggak pengen ke gereja gitu, di hati ngomong gitu, hati kecilku. Ya saya sholat juga diem-diem bilangnya sama bos saya tuh mau kamar mandi gitu. Lah kan nggak ada masalah kalau ibu terus terang saya Islam gitu kan, nggak mungkin juga bosnya marah-marah. Ya karena kan dia lihat KTP-nya itu belum berubah. Agak ada ketakutan ya. Oh, ada ketakutan saya diberhentikan kerja gitu. Takut diberhentikan karena rupanya agamanya tidak sesuai KTP. Iya, ya Oke. seperti itu. Berapa lama? Lama saya kerja di situ, hampir 2 tahun. Cuman saya mengungkapkan itu sebenarnya setelah saya minta izin, Bu, ini KTP saya hilang, yang asli. Saya mau ngurus dulu. Padahal tuh saya mau rubah agama saya itu. Itu setelah berapa lama kerja? Setelah 6 bulan Kerja. Terus ibu bilang kayak gitu, habis itu? diizinin, boleh. Boleh, ya iya kan nggak ngurus KTP Ngurusin doang. KTP, iya. Terus Ya, setelah ibu ngaku itu, Islam. Iya, saya ngaku Islam. Terus bosnya nggak nanya, loh kapan lu sadar gitu kan? Iya, saya ngomong jujur. Oh, ceritain Gitu. kalau sebelum kerja kemarin udah syahadat di Mojokerto gitu. Iya, iya. Seru-seru. Soalnya yang kemarin harusnya interview ibu, itu orang Mojokerto juga deh. Si Oh, Goldian tuh orang Mojokerto deh. oh gitu. Jadi kalau ngomong mungkin lebih nyambung karena kan satu kampung ya. Iya. Saya pernah 2 kali ke situ udah sih, ke tempat dia juga. Dia itu juga mualaf juga. Oh enggak, dia enggak. Enggak. Oh, Terus ibu ngaku tuh Islam, iya. dikasih kerja kan? Artinya nggak ada masalah sebenarnya kan? Cuma di Nggak. awal-awal perasaan sendiri aja gitu. Takutan gitu. Oke. Terus setelah bilang Islam, tetap bawa ke gereja juga nggak? Saya terus terang, Bu, mohon maaf saya nggak bisa. Kalau Ibu masih mau saya di sini, saya udah nggak bisa ke gereja, nggak bisa nemenin. Aku bilang Oke. itu. Dikasih. Dikasih. Ya dikasih lah, karena kan ada orang kerja susah juga. Zaman sekarang. Iya, tapi di saat itu ya, walaupun saya diperbolehkan nggak ke gereja lagi, di situ juga ada ujiannya. Apa tuh? Kan saya masih belajar pakai jilbab kan, tadinya kan nggak pakai. Tadinya nggak pakai. Saya di situ kerja pakai jilbab gonta-ganti, ngeliat di YouTube cara-caranya. Nenek-nenek yang saya rawat itu, kamu kenapa pakai jilbab, nggak panas gitu? Enggak, Oma, saya lagi mau pakai jilbab aja gitu, lagi senang. Kamu kayak gila kerudung, pakai jilbab terus gitu. Dibilang gitu saya. Waduh. Saya tuh cuma bilang, Oma ada-ada aja gitu, saya canda-candain gitu. Ya itu tadi, ya itu ujiannya di situ. Dari bos ada nggak kayak nanya-nanyain, lo ngapain lu jadi Islam? Iya, pernah. Kamu kan dulu Katolik, kenapa ke Islam? Ya udah dapat hidayah, Oma, kembali ke fitrah, aku bilang gitu. Itu yang omanya yang nanya, yang bos anaknya? Ya itu pilihan kamu sendiri katanya gitu, nggak apa-apa katanya gitu. Oh, tapi waktu nggak ada coba membujuk balik ke Kristen? Nggak ada. Cuma omahnya doang yang kepengen kayaknya saya Katolik gitu. Ya, kalau namanya lebih tua kadang agak kepo gitu ya. Iya, kepo. Agak kepo. Terus dari teman-teman Kristen sendiri? Ada yang kecewa, dibilang sedih, kamu Islam. Ada yang bilang senang, itu pilihan kamu sendiri gitu. Ada yang dukung, ada yang enggak. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang ini nggak dukung. Yang nggak ngedukung lebih banyak. Seberapa efek ke hidup kakak? Ya nggak pernah komunikasi lagi, stop. Sebelumnya Tadinya, instan? Iya, tadinya akrab kayak teman rasa saudara gitu, sekarang jaga jarak, menjauh. Kan biasa kita dalam hidup tuh pasti ada teman-teman yang sangat dekat ya, sahabat lah, teman dekat. Iya. Kalau teman dekat? Ya itu teman saya yang Kristen, orang Batak. Oh, yang teman dekat ini yang
Tidak mendukung. dulu sama-sama gitu kemana-mana. Gitu. Ya teman main lah. Iya, Tiba-tiba jaga jarak. iya. Biasanya kan mereka berupaya dulu gitu kan untuk meyakinkan kakak kembali dulu. Kalau memang udah nggak kembali, baru mulai jaga jarak. Ya waktu itu sempat ngomong dari nama kamu aja udah Maria, seharusnya kamu belajar lagi kata dia gitu. Ya. Apa kata Maria? Terus aku bilang aja, ya itu kan versinya Kristen Maria. Kalau versinya Islam Maria, aku bilang gitu. Boleh kan aku ganti nama, aku bilang gitu ke temanku. Oke, terus? Ya udah, ya dia kayak bilang sedih gitu. Kamu menjual Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Ibu diam aja, nggak ada pembelaan gitu? Nggak ada. Saya malah ngikuti Yesus kok, kamu yang sesat itu enggak? Enggak, belum. Kan saya masih belajar waktu itu, belum Masih belajar. tahu. Jadi pasrah aja kalau dibilangin gitu. Apa aja dibilang apa aja, pokoknya pasrah lah sampai bos saya bilang gila-gila kerudung. Ya pasrah aja lah, saya nggak diambil baper gitu, canda aja. Oke. Karena kan mereka nggak tahu fungsi dari jilbab itu sebenarnya kan memuliakan perempuan, menghormati perempuan kan, istilahnya menutup aurat dan menjaga aurat. Ya, tapi dalam bagi Islam kan begitu. Mereka kan wah nggak ngetren, nggak gaul gitu kan. Gitu. Terus dari ibu sendiri nih, apa yang ibu ketahui tentang Islam gitu? Kenapa sehingga mantap gitu kan? Kalau cuman perasaan kan bahaya juga, betul nggak? Harusnya kan kita benar-benar memilih agama ini atas kesadaran kan? Sadarnya tuh pas saya berpikir Tuhan kenapa jadi manusia. Oh, sempat kepikiran? Itu setelah mualaf atau dulu pun udah kepikiran? Dulu nggak pernah pikir? Nggak ada, kayak ketutup dulu. Ngikut aja ya? Kayak ngikut gitu, kayak didoktrin harus imani ini gitu. Ya kan muslim sering sekali nanya kan, loh dulu kamu nggak kepikiran? Saya sering kan, karena saya mualaf juga, saya sering tanya. Ya karena dulu saya merasa bahwa lingkungan saya positif, kegiatannya positif, teman-temannya enak. Ya jalani aja gitu, memang nggak pernah mikirin tentang Tuhannya kok manusia gitu kan. Setelah Islam baru kepikiran, terbuka gitu. Iya, kebuka. Terus menemukan ayat itu yang surah Maryam 30-35 itu tentang Nabi Isa. Iya, Nabi Isa ditanyai. Karena kan umat Nasrani percayanya Nabi Isa itu Tuhan, menjelma jadi manusia kan. Nah, inkarnasi. Saya berpikir dulu gini, masa Tuhan seperti itu ya, maksudnya mati dipaku terus ya maaf aja, hanya pakai yang nggak kurang pantas gitu, nggak pakai baju gitu. Nah pikiran saya ke situ langsung. Terus masa seperti itu, Allah itu kan maha kuasa, maha besar gitu. Kok jadi terhina gitu? Iya, jadi terhina, nggak pantas gitu kalau jadi Allah, aku bilang gitu kan. Nah kenapa juga ada 3 percaya Trinitas itu, sedangkan di Injil kan nggak ada tulisan Trinitas Tritunggal. Ya mereka cuma alasan tentang ayat baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Iya. Kalau eksplisitnya nggak ada sih. Dari situ mulai kepikiran? Iya, kepikiran saya. Itu kepikiran sendiri atau setelah baca-baca dan nonton? Baca-baca nonton. Oh. Jadi dari situ ke-trigger juga? Logikanya jalan gitu. Ya kebuka semua jadi tentang Islam. Tapi ada nanya ke pihak Kristen nggak? Saya nggak nanya. Oke. Karena udah Islam nggak perlu nanya lagi gitu? Iya. Terus saya nemu juga di Al-Maidah 17 kan, tentang Nabi Isa itu kafir kalau mengatakan 3 Tuhan. 3 Tuhan, Isa dibunuh dan disalib, padahal kan enggak gitu. Hanya diangkat ke surga kan sebenarnya gitu. Tapi kan Kristen ada jaminan keselamatan, Bu? Iya, tapi kenapa harus disalib kan? Gitu. Kayaknya nggak masuk akal gitu kalau saya bilang. Oke, ini Ibu ini kan artinya sudah pernah ke Katolik, ke katedral, gereja, dan masjid nih. Apa perbedaan feel-nya yang Ibu pribadi? Ya, saat datang masjid ke gereja sama masjid tuh beda. Kalau masjid kan dia nggak boleh pakai sepatu, sandal nggak boleh, jadi
kayak benar-benar suci, bersih gitu. Terus Hmm. perempuannya juga terjaga, terlindungi. Saya merasakan seperti itu. Terus kok ada kenyamanan, terus merasa tenang, terlindungi gitu. Setelah saya pakai jilbab, terlindungi aja, nyaman kemana-mana gitu saya juga. Loh, memangnya Kayaknya dulu nggak terlindungi kan, aman-aman aja selama ini dulu. ya banyak yang menggoda, laki-laki lihat kayaknya gimana gitu tatapannya lain gitu. Tatapannya beda. Setelah saya pakai jilbab, banyak yang pada menghindar gitu, malam bilang assalamualaikum, ada yang menundukkan kepala, terus ada yang istilahnya menghormati gitu. Saya merasakan seperti itu. Oh, lebih ada respect dari orang-orang. Tapi Respeknya positif gitu. bukannya perempuan senang tuh kalau dilihat, wah saya cantik gitu, apalagi kalau bajunya trendy gitu, enggak? Enggak, saya malah kayak merasa apa ya, ada sesuatu yang risih gitu di. Apalagi kalau tatapannya tatapan inilah ya, kayak ngelihat gimana gitu ya. Iya. Ya kalau perempuan memang dia agak peka dengan tatapan begitu ya. Oke. Di gereja sendiri kan kalau Katolik kan rasanya lebih tenang juga kalau dibandingkan Protestan karismatik. Enggak juga sih. Ya kalau di Katolik kan dia ini karismatiknya kan lebih rame, lebih heboh ya. Ya kalau Katolik karismatik. Tapi kalau Katolik biasa kan tempatnya juga kayak jadul dan ya istilahnya tenang juga gitu. Enggak. Iya, tapi saya ngerasa beda loh. Bedanya ya itu tadi, menutup aurat sama nggak nutup aurat tuh lebih nyaman yang menutup aurat kalau saya sekarang. Katolik kan boleh nutup aurat juga, susternya nutup aurat. Tidak sempurna, hanya Islam aja yang sempurna. Sempurnanya gimana nih? Kan dia hanya itu aja kan ya, cuma rambut biasa tapi pakaiannya nggak sampai bawah ininya, segini. Iya, kaki mereka bukan soalnya. Terus mereka nggak ada aurat-aurat. Nggak pernah diajarkan tentang aurat. Jadi penutup rambut boleh memang. Penutup kepala tuh ada namanya mantila, kerudung. Tapi masih kelihatan, nggak seperti Islam gitu. Dan saya berpikirnya tuh gini, Bunda Maria aja kok pakai kerudung, jilbab kayak orang Islam, kenapa umat Katoliknya nggak seperti Bunda Maria gitu? Saya berpikir begitu. Dari situ. Ya karena beda-beda ya. Kita lihat nih kayak teman Muslim yang lahir Muslim ke katedral. Dia bilang, oh tenang juga sini ya. Dia bilang, kan teman saya ada beberapa tuh kayak coba-coba. Ya ke katedral pergi, ke gereja karismatik juga pergi. Kalau katedral mereka bilang tenang juga, apalagi kayak apa, air suci ya. Sebelum buat tanda kan. Iya. Dia bilang, oh enak juga di sini ada air sucinya gitu kan. Ya kasarnya semi wudhu lah kalau mereka bilang gitu. Dibandingkan Protestan yang sama sekali nggak ada air-airan gitu. Jadi Ibu setelah Islam nih, Ibu ngerti nggak sebenarnya Tuhannya umat Islam? Ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid gitu ya, tauhid. Nggak ada 3 Tuhan, hanya 1. Tapi kan nggak kelihatan, lebih enak Kristen kelihatan. Justru yang kelihatan itu imajinasinya macam-macam. Kan mereka bilang itu kan, loh kalau Allah tuh kan nggak ada, itu goib dia bilang, fiktif. Kalau kami ada orangnya gitu. Ya apa ya, sebenarnya Tuhan tuh nggak bisa digambarkan, dia berupa roh gitu kan, hanya bisa dirasakan aja tapi nggak bisa dilihat. Berupa roh mereka Bu, kita nggak pernah konsep berupa roh. Islam nggak berupa roh. Kalau mereka kan memang bilang Allah Bapa tuh roh. Iya. Allah Bapa roh, Yesus manusia, Roh Kudus roh gitu. Kalau kita ya zat yang maha tinggi kan. Iya. Nggak bisa digambarkan lah memang, nggak bisa digambarkan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad kan. Al-Ikhlas. Ya, jadi kalau mereka memang konsepnya itu kan ya kita tahu lah. Tapi kan di situ mereka selalu menjanjikan ada keselamatan. Dosamu ditebus. Kalau Islam kan nebus sendiri, nggak enak dong. Iya. Kan beda. Kalau Kristen kan apa doktrinnya? Dosa sudah ditebus. Enak dong. Ya enggak juga. Kenapa mereka masih banyak yang melanggar? Seharusnya kan nggak boleh makan babi, tapi mereka makan babi. Banyak pelanggarannya, kontradiksinya juga. Ibu sendiri dulu waktu di Katolik makan babi? Iya makan.
Tapi nggak pernah ngebahas kenapa di Bible dilarang. nggak pernah. Pokoknya ikut aja lah ya. Ikut aja. Ini rindu nggak makan babi? Nggak kepengen. Kenapa? Kan bisa makan daging lain. Sapi, ayam masih bisa. Ya kan beda. Enak juga, sama-sama enak. Ya semua makanan pasti enak. Tapi kan kadang-kadang orang bisa kepikiran gitu. Nggak. Nggak ada. Nggak kepengen. Karena dari segi kesehatan juga nggak bagus. Kan lemaknya bahaya. Kalau banyak, kalau dikit kan nggak apa-apa. Nggak boleh. Jangan. Dulu sering makan. Sering. Seberapa Teman sering? saya kan banyakan Tionghoa juga, Cina. Ah, Teman-teman gereja. teman gereja, teman sekolah dulu. Cina-Cina. Oh, jadi nggak bisa gabung sama mereka lagi dong? Ya nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, nanti kan ada teman baru lagi. Ada teman baru. Islam. Sekarang udah ada belum? Udah Oh, udah ada. ada juga ya. Jadi ini kenapa bisa di sini sekarang? Ya memang saya rajin sholat jamaah di sini. Di masjid ini? Iya. Oke. Karena dekat rumah. Iya, dekat rumah. Ini kok bisa nyasar sini? Iya, memang kan saya tinggalnya di sini, Blok C3. Oh, jangan dibilang. Tapi nggak apa-apa, nggak tahu tempat. Jadi pindah, memang udah lama di sini? Udah lama. Dari waktu ibu angkat saya masih hidup. Oh, ini tempat ibu angkat? Rumah ibu angkat saya di sini. Rumah ibu angkat. Jadi dari dulu memang di sini ya? Iya. Oke. Kan ibu angkat saya baru meninggal kemarin 2024, Desember. 2 Desember. Ibu angkat baru meninggal. Cuman meninggalnya secara Katolik. Ayah angkat Masih Katolik. masih Katolik. Waktu mereka tahu ibu jadi Islam, itu gimana? Malah mendukung, nggak masalah. Malah waktu masih hidup tuh ibu angkat saya bilang, "Dok, kamu udah sholat subuh belum? Mau sholat di masjid apa di rumah?" gitu. Bilang begitu. Toleransinya tinggi ya. Iya, toleransinya tinggi. Kalau Katolik memang tinggi sih, kalau Katolik ya. Mereka istilahnya ya itu kebebasan sih. Kalau bapak angkat saya bilang, "Kamu udah bisa ngaji belum? Yakin harus bisa belajar ngaji," gitu aja ngomong. Ya pilihan kamu harus jalankan dengan baik benar, gitu aja ngomongnya. Nggak masalah. Karena kan sebabnya adik saya itu yang 2 cowok udah mualaf duluan dia. Oh, mereka duluan? Udah duluan, udah dibanding saya. Kok bisa? Ya menikah sama Muslim? cewek Islam, iya. Oh, karena menikah dua-duanya mualaf. Sampai sekarang masih Islam. Itu nggak komplain juga? Enggak. Orang tuanya nggak komplain lah? Enggak. Anaknya semua, baik itu anak angkat, anak kandung, semua Islam. Lah mereka nanti siapa yang sembayangin kan gitu? Nggak komplain gitu? Ya sempet sih ngomong gitu. Biasa orang tua kan gitu alasannya. Ya kalau ada yang mualaf pun ya nggak apa-apa lah, satu aja, jangan semua. Kalau semua nanti nggak ada yang sembayangin saya meninggal gitu. Ya sempat berpikir gitu, terus aku bilang, "Ya masuk Islam aja Pak," gitu. Aku bilang gitu. Cuman dia kayaknya belum terpanggil, masih mengharapkan orang-orang gereja itu. Mengharapkan apa? Ya bantuan gitu kan. Dulu kan awalnya Katoliknya dibantu secara ekonomi, makanan semuanya dibantu. Oh, keluarga angkat termasuk yang terima bantuan dari gereja? Iya. Oh, oke. Ya kalau udah gitu sih susah sih, karena udah ini ya, berharap bantuan gitu. Iya. Saya punya kasus gitu juga, dia dulu Islam, murtad. Iya. Murtad, terus waktu dia susah yang bantuin gereja. Terakhir dia rindu ke Islam. Sering postingan statusnya itu postingan Islam, kadang subuh dia kebangun, dia ke masjid. Tapi nggak sholat, cuman ke masjid, dia cuman cerita dia rindu. Waktu dia kecil, sama teman-teman semua sholat subuh, dia rindu. Ya aku bilang balik aja lah. Nggak bisa dia bilang, karena udah terlanjur hutang budi. Karena kan dulu waktu susah dia bilang yang ngebantuin gereja, kalau yang muslim nggak ada yang bantuin, jadi hutang budi sih. Oh gitu. Susah juga. Itulah kadang-kadang saya ngomong ke teman-teman, padahal jelas di Islam kan hukumnya nggak bisa mencium bau surga kalau kita tidur dengan perut kenyang, sementara tetangga saudara kita kelaparan. Jadi dia murtad tuh ya salah satunya karena waktu dia lagi terpuruk, yang nolong malah Kristen. Sedangkan yang muslim semua hakimi dia kan, ngejekin dia kenapa bodoh sampai hamil gitu kan.
Oh, oh sebabnya karena by accident itu. Iya. Oh, Jadi lagi drop, ya kan nama orang kayak itu kan lagi psikologisnya lagi hancur lah ya, heeh, lagi butuh dukungan, stres. heeh, Yang muslim malah menjauh, malah heeh, hakimi dia, ngejek heeh. dia, yang sebelah datang, Oh, bayarin dokter, bantuin, hmm, doain gitu. Tapi hati dia tetap ke Islam, heeh. ya hati dia ke Islam, tapi ya itu dia bilang, dia jadi nggak enak kalau kembali ke Islam karena udah terlanjur banyak ditolong. Oh Istilahnya gitu. udah hutang budi lah. Heeh. Saya udah bilang dia lah, hutang budi lain cerita dong, agama gitu kan. Iya, Ini kan tujuan kita setelah meninggal. iya teman. Kalau hutang budi itu ya kita sebisa mungkin tetap jaga hubungan, kita balas kalau bisa kan. Iya, Kita balas lah. Ya apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita kerjakan kepada mereka gitu. Tapi heeh, kalau agama, ya pribadi lah. Kalau diungkit, wah kamu nggak tahu diri, pernah saya bantu kok malah pindah agama. Ya itu heeh. dia yang salah dong kalau sampai menghakimi kita kan. Iya, Tapi memang kita harus akui sih ada kasus-kasus seperti itu dan ini jadi PR. heeh. Mungkin ibu agak mending gitu kan karena ini ya Heeh. dukungan dari keluarga ada gitu kan, Heeh, lingkungan juga mendukung. lingkungan mendukung gitu. Heeh, Kan heeh, banyak yang nggak mendukung gitu. heeh. Setelah mualaf Iya, selama 2,5 tahun, heeh. gimana hidup? Ada cobaan? Tidak? Ya, cobaannya yang paling dari segi ekonomi, tapi Allah selalu buka jalan buat saya. Oke, dari Heeh, segi ekonomi ada cobaan. heeh. Itu Sempet, kan normal gitu. iya, sempet kepengen kok enak ya dulu waktu masih sama bos yang dulu Kristen gitu, pengen balik lagi. Tapi akhirnya saya sholat minta petunjuk, dapat aja tetap bos yang keluarga Islam. Hmm. Heeh. Dapat Oke. kerjaannya gitu. Kan kalau yang bos Kristen otomatis saya mesti megang itu, ada makanan babinya di situ pasti itu. Oh iyalah, mau nggak mau ya. Oh, mau nggak mau. Nah, saya Minimal mencegah megang ya. hal itu. Oh sampai Akhirnya, segitunya. saya mencegah hal itu supaya nggak megang bagi babi itu. Hmm. Akhirnya ya dapat petunjuk selalu sholat, ada aja jalan keluar solusinya gitu. Tentu kan saya doa, ya Allah saya mau minta bos tuh yang Islam, yang saya bisa pakai kerudung istiqomah, tetap bisa sholat 5 waktu. Dikasih jalan sama Allah. Terus udah gitu saya doa juga, ya Allah saya pengen merasakan Idul Fitri itu bersama keluarga kandung, karena selama sepanjang hidup kan nggak pernah seperti apa Idul Fitri itu. Ya. Dikasih jalan, dipermudah. Itu gimana dikasih jalannya? Iya, lewat adik saya itu yang angkat, yang nomor 1. Saya dapat tiket gratis naik bus Oh, maksudnya mudik dibayarin. ke Jawa. Dibayarin sama adik. Tapi itu fasilitas dari kerjaan dia, memang dari mudik gratis Untuk yang karyawan keluarga. karyawan. Dia kasihnya ke ibu. Dia kasihnya ke ibu, ibu bisa pulang. Bisa pulang. Alhamdulillah tahun kemarin pulang. Itu Idul Fitri pertama kali dalam hidup saya, ngumpul keluarga kandung. Oke, jadi ibu waktu mualaf nih, kan puasa Iya, pertama. ada halangannya. Waktu itu pertama mualaf saya nggak puasa, terus nggak sholat 3 bulan nggak sholat. Kenapa? Ya itu masih berkecamuk kan, perang batin waktu itu. Tunggu lo, kan mualafnya November 2022. Puasanya bulan 3 2024 dong. Tapi mualaf pertama kali itu tahun pertama saya nggak puasa, nggak ikut puasa. Kenapa? Nggak, ini kayak ada rasa males gitu. Dan nggak Ada yang juga. mendukung, terus nggak ada yang ngajarin saya. Jadi posisi saya tuh bingung gitu, dalam keadaan bingung karena nggak ada yang bimbing, ngasih tahu arahan gini, seperti ini gitu. Jadi pertama kali puasa malah 2024 kemarin. Iya itu pertama kali puasa. Pertama kali di tempat bos. Tahu? Iya, bos yang Katolik malahan. Puasa di situ. Nah, itu kok bisa puasa jadinya? Iya, makanya. Emang, pertama nggak puasa. Udah di situ kan? Udah kerja di situ nggak puasa? Enggak, belum kerja di situ. Waktu pertama kali belum. Belum. Terus?
pas udah kerja di situ baru saya jalanin puasa itu. Baru mulai juga sholat. Terus saya izin untuk libur Idul Adha dikasih izin juga. Apa yang Bu rasain waktu pertama puasa dan sholat itu? Ya rasanya nikmat sih. Nikmat apa Lain nih? sama Waktu lain buka, sama ya nikmat. agama dulu tuh lain. Karena kan kalau agama dulu boleh minum tapi nggak boleh makan. Terus puasanya puasa pantang kan, nggak boleh makan daging tapi makan sayur buah. Gitu. Nah kalau yang Muslim tuh rasanya tuh beda. Di situ diuji untuk bisa menahan lapar, emosi, semuanya. Tapi kalau lihat Ibu kan memang nggak emosional orangnya. Iya, tapi kan manusiawi pasti pernah marah dong, kesel. Gimana pun orang pasti punya emosi gitu loh. Ya itu, terus menahan lapar, haus. Terus rasanya tuh pas ibadah tuh nikmat, enak pas buka puasa tuh. Dulunya kan saya doyan makan, tapi setelah buka puasa tuh makan sekali kok udah kenyang gitu, merasa kenyang. Oke, jadi tahun lalu puasa sama orang tua Iya, di Mojokerto. iya. Apa yang Ibu rasakan waktu pertama kali maaf-maafan? Ya rasanya tuh kayak kembali fitri, terus damai di hati gitu. Karena kan dulu sempat ada rasa kecewa, terus marah kenapa saya dikasih ke orang tua angkat gitu kan. Itu hilang semua? Hilang. Waktu kapan? Ya pada saat Ramadan puasa itu tenang gitu, perasaan tenang gitu, nggak seperti dulu lagi gitu. Oh kalau dulu walaupun sudah tahu udah dekat tapi masih kayak belum bisa 100% lepas gitu? Iya, belum 100% lepas. Walaupun udah komunikasi? Iya. Masih kalau dipikirin kenapa bukan yang lain gitu, kenapa saya yang dikasih gitu kan? Iya, ada rasa kesel juga gitu sedikit gitu, cuman ya semuanya bisa dikendalikan lah lewat yang puasa itu sama Lebaran kemarin tuh maaf-maafan saya jadi lega gitu. Tapi pikirannya. Bukan tergantung ya, teman saya juga sama Bu, dia anak angkat. Jadi dia sama ini jadi bapak kandung sama bapak angkatnya tuh teman baik. Ya sama, awalnya tuh dikasih untuk pancingan. Chinese nih. Rupanya dikasih pancingan nggak dapat anak. Gagal juga kan, nggak dapat anak. Jadinya dia jadi anak satu-satunya dari orang tua angkatnya. Cuman dia sama orang tuanya terakhir karena udah tahu dekat juga, sering main juga, terutama dengan adik-adik kandungnya lah, yang sebenarnya gitu. Cuman kalau ditanya dia gimana, dia bilang senang dia. Kalau dia ikut orang tuanya, dia miskin dia bilang. Soalnya orang tua angkatnya kaya. Jadi adiknya kan ikut kami main juga. Adiknya malah bilang ya enak lah dia bilang, ya. Jadi anak kesayangan, kan anak satu-satunya. Iya. Otomatis jadi pewaris lagi. Bahkan sekarang dia nggak perlu kerja, bayangin. Awalnya dia kerja, cuman terakhir bapak angkatnya bilang, udahlah nggak usah kerja, kamu ngurusin cucu aja. Karena kan bapak angkatnya tuh memang suka anak-anak kan. Karena dia nggak punya anak, anak angkat, terus sekarang udah punya cucu. Jadi dia bilang, kamu urusin cucu aja, dia bilang. Nggak perlu kerja, tiap bulan ambil duit aja. Saya bilang, dia malah senang gitu. Jadi tergantung juga gitu kan. Kalau saya malah kebalikannya. Kalau saya dulu orang tua angkat saya masih merintis dari bawah nol. Merintis bawah. Dari mulai ngontrak, akhirnya punya rumah, bangun, terus saya membawa rezeki hoki katanya. Oh, dibilang saya itu hoki. Mengangkat saya bawa hoki katanya. Gitu. Jadi waktu itu pernah nanya nggak sama orang tua kenapa dikasih? Ya kebanyakan anak terus dibilang supaya bisa jadi orang Jakarta gitu, bukan orang kampung lagi gitu. Lucu-lucu juga ya orang. Ya, tapi memang Jawa zaman dulu banyak anak ya. Sama kayak Chinese. Melahirkannya juga normal itu, ibu saya kuat. Ya kuat lah kalau udah segitu banyak. Masih zaman dulu kan masih dukun beranak, bukan dokter. Iya, dukun beranak. Ibu sendiri nih kan udah Islam. Iya. Ya. Apa sih saran dari Ibu buat teman-teman di luar sana yang
masih cari-cari, istilahnya sudah mulai belajar Islam, sudah mulai ragu dengan agama lamanya, tapi belum berani melangkah. Kan banyak juga orang kayak gitu. Bahkan kayak Kodondi ya, dia tuh kan sering ngobrol. Banyak orang, kemarin aku ketemu juga, siapa namanya lupa, cewek, Chinese, ya sama, dia udah mengaku Islam benar, tapi dia nggak berani melangkah. Takut. Karena kan bakal berubah 180 derajat. Iya. Ya, kalau ibu mungkin berubahnya dikit karena keluarga dukung, memang basicnya itu. Kan ada juga yang takut karena Iya, bakal berubah ada total. yang diusir juga ya. Apa nih sarannya, nasihatnya? Kalau saya bilang sabar, terus tetap jalankan sholat meskipun kita nggak ngerti nggak apa, jalanin terus banyak bertanya, gitu. Berani bertanya ke siapapun yang Islam yang lebih ngerti gitu soal agama Islam. Dia udah ngerti, cuman nggak berani aja gitu. Oh, ya harus apa ya? Harus percaya diri juga sih, terus istiqomah, terus cari teman yang bisa mendukung. Menguatkan lah ya. Menguatkan gitu. Karena kadang-kadang kita ini apa ya? Kalau ada yang dorongin baru maju gitu. Kalau nggak ada yang sepain nggak bisa maju-maju kan. Iya. Susahnya situ sih, namanya manusia ya. Iya. Terus saya juga kan tersentuhnya waktu itu pas dengerin ini sholawat Tibil Qulub. Di situ saya nangis, ngeluarin air mata begitu aja. Itu udah mualaf. Udah mualaf waktu dengerin. kerja sama bos saya yang Katolik itu. Terus saya sholat juga jalanin kok, pas ruku sujud nangis gitu, nggak tahu kenapa bisa begitu. Saya juga heran, menangis begitu aja, kayak apa, kayak rasa bebannya tuh Diangkat. terlepas, hilang, diangkat. Kok seperti ini ya sholat? Dulu nggak pernah ngerasakan begini gitu. Itu sih yang saya rasakan. Oke. Terus nih Bu, nanya ya pendapat ini kan mualaf ya. Kan banyak orang bilang kalau jadi mualaf itu bakal susah hidupnya. Ya, bakal miskin gitu. Menurut Ibu setuju nggak dengan pandangan itu? Enggak juga, enggak setuju saya. Nggak setuju ya? Enggak. Tergantung gimana orangnya aja ya. Kalau bisa ngerubah mindsetnya, ya positif. Tergantung pola pikirnya juga, terus tergantung dia mau berubah enggak gitu. Untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke. Terus nih, sekarang kan lagi marak nih Bu, hujatan-hujatan dari sebelah ke Islam. Nabinya pedofil lah, nabinya cabul lah, agama perang lah, teroris lah, dan sebagainya. Kan gitu sering kita dengar ya. Ibu sendiri nih, waktu di zaman dulu, pandangan Ibu kepada Islam gimana? Iya, sempat ada negatif juga. Sempat ada negatif? Iya. Itu negatifnya seberapa negatif? Ya nggak full sih, cuma 30% lah gitu, nggak banyak. Karena waktu itu sempat berpikir gini, kenapa ya perempuan Islamnya pakai cadar, terus ada berita-berita tentang terorisme itu kan. Iya. Terus kayak ada berita yang tentang gereja dibom, itu kan saya ada perasaan takut juga, terus berpikir negatif. Apa jangan-jangan yang seperti itu yang teroris gitu kan. Ternyata setelah saya masuk Islam, saya selidikin tuh itu hanya oknum organisasinya. Kalau dari agama Islamnya sih sebenarnya ajarannya baik gitu, bagus kalau menurut saya gitu. Jadi kenapa dulu bisa kepikiran gitu Bu? Dan ini kadang-kadang umat Muslim kan nanya gitu, kenapa orang-orang sebelah tuh selalu negatif thinking dengan Islam? Kalau kita kan lihat Kristen nggak pernah kita anggap oh ini agama jahat, agama ini enggak kan? Kita ngelihatnya ya itu saudara sebangsa setanah air gitu. Karena kita pernah survei, kalau kita tanya sama umat Muslim apa yang ada di otak kalian tentang Kristen, mereka akan bilang Tuhannya manusia. Ya, Tuhannya mati di kayu salib, ya, Tuhannya digantung gitu kan. Oke lah kalau dianggap negatif ya terserah, tapi kan masih mending gitu. Tapi kalau kita tanya kepada mereka apa yang kalian pikirkan tentang Islam, hasil surveinya mereka akan bilang teroris, nabinya cabul, ya perang. Ini kan lebih negatif gitu kan. Kalau kita bilang Tuhan mereka manusia, fakta. Iya. Ya, Tuhan mereka digantung ya fakta gitu kan. Kalau ini kan tiga-tiga yang mereka anggap dari Islam bukan fakta. Kok bisa gitu? Kalau Ibu lihat gimana? Ya sebenarnya sih dari ini juga orang dalam gerejanya gitu.
seperti jangan mempercayai ajaran Islam gitu. Oh, sampai dibilangin juga. Dia bilang gitu juga. Ya Jangan karena percaya Islam, alasannya? ya karena istrinya banyak itu, jadi pikirannya negatif. Padahal di Injil tuh juga ada yang istrinya banyak. Iya, Kayak kalau Nabi Salomo tuh banyak istrinya. ya kalau Yakub dulu nggak istri banyak, nggak ada Tuhan orang Kristen. Iya. Yesus tuh hasil nenek moyangnya poligami kan. Kalau nenek moyangnya nggak poligami ya nggak ada Iya. mereka. Heeh. Dulu ibu kan dijodohkan sama orang Islam. Iya. Itu nggak ada yang bilangin, nanti kau Apa? dipoligami, aku tahu kau. Enggak ada. Nggak kepikiran di situ. Enggak ada sih. Enggak ada kepikiran ke situ malah. Tapi kan tadi bilang sering dibilangin tuh, wah orang Islam tukang kawin gitu. Kalau yang tukang kawinnya sih saya ngambil positifnya sih ya mungkin karena sifatnya mau menolong, membantu secara ekonomi gitu. Nggak ada pikiran gitu. Pikiran saya cuma yang tadi itu, terorisme itu. Nggak takut masuk agama yang teroris gitu. Tapi setelah saya kenal tuh sama perempuan yang pakai cadar hitam-hitam, enggak. Sempat bilang, apa cuma bajunya itu aja ya nggak bosen gitu. Warnanya hitam aja gitu Iya. kan. Bagus-bagus ada warna lain nggak mau dipakai gitu. Iya, sebenarnya sih itu pakai cadar kan karena sunnah aja ya, ngikuti Nabi gitu kan. Nggak mengikuti Nabi lah, ngikuti Apa? istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi ya. Jadi setelah saya punya teman kenal seperti itu tuh ternyata enggak kok, seperti orang biasanya aja. Nggak ada tampang-tampang serem gitu, hanya di mindset aja yang negatif gitu. Nggak pernah nanya juga ke mereka, kok lu pakainya hitam aja gitu, nggak ada warna lain apa? Iya, emang mereka katanya sunnah ya, karena ngikutin istri Nabi. Sama sih Bu, jadi dulu Boleh pakai, boleh enggak, itu enggak wajib katanya. dulu saya cukup negatif thinking, apalagi Chinese ya. Cukup negatif thinking dengan Islam dan beberapa oknum yang ada di Indonesia yang kadarullah setelah saya mualaf malah saya cukup dekat dengan mereka. Jadi waktu dulu saya ngelihatnya kan kayak di media, di TV itu orangnya kasar, sadis, jahat gitu kan. Iya. Begitu udah ketemu beda rumahnya. Iya, kayak biasa aja, malah baik gitu. Ya memang kadang-kadang itulah ya teman-teman ya. Kalau kita cuman melihat media terus kita langsung menghakimi ya, susun duluan ya, itu nggak baik juga gitu kan. Karena kamu harus cari tahu kenapa dia lakuin gitu. Ya kadang-kadang kan kita berpikirnya ini orang ya kayak contoh lah. Mereka bilang kenapa orang Islam suka membubarkan ibadah. Ya. Padahal harusnya cek dulu alasannya apa. Iya. Ya. Kan banyak nih sekarang pemberitaan mereka bilang orang Islam itu tukang razia tempat ibadah, orang Kristen mau ibadah kok dilarang-larang gitu kan. Padahal setelah dicek rumah tersebut nggak ada izin. Iya. Sering nggak ada izin. Terus yang kedua ada juga itu semua bukan dari agamanya, tapi memang orangnya KTP Islam tapi dibayar. Tahu nggak dibayar sama siapa? Sama siapa? Sama gereja. Oh gitu. Jadi udah ada gereja A, ya misalnya di kecamatan ini udah ada gereja A, tiba-tiba ada gereja lain mau buka di situ. Yang gereja lama ini nggak senang karena takut ada saingan. Takut ada saingan. Dia bayar orang warga di situ untuk demo, untuk menolak gereja tersebut. Ya, karena mereka KTP-nya Islam, Islam yang kena. Padahal mereka dibayar. Banyak kasusnya gitu, karena gereja kalau yang Protestan itu kadang saingan. Kadang saingan, dan itu sudah diakui sama pendeta-pendeta, karena mereka kadang-kadang mereka bilang, saya mau buka cabang di sini, wah saya dilarang. Setelah saya cek, rupanya pelakunya pendeta sebelah. Jadi bukan Islamnya, cuman berita di media ini kadang-kadang jahat. Kan Jadi gitu. manipulasi ya? Bukan manipulasi. Apa? Jadi memang di framing kalau kita bilang dan ditujukan kepada Islam. Padahal nggak ada hubungan dengan agama kan? Betul nggak? Sama kayak demo-demo nih. Ada orang bayar nih, suruh demo. Memangnya dia ada bawa-bawa agama kan? Enggak.
Iya. Cuma karena murni dia dibayar. Harusnya yang dicek ini siapa yang menyuruh. Iya, ditelusuri dulu ya, Telusuri. dicek Cuman kadang-kadang kita kan kebenarannya. nggak mau tahu kan. Yang kita Iya. lihat ada demo, ada ribut gitu. Mm-mm. Nggak dicek penyebabnya apa, siapa biang keroknya. Mm-mm. Nah, ini yang kadang-kadang ya kita harus harus lebih bijak lihat berita dan eh, kita kalau punya akses ya kita cobalah Mm-mm. kasih tahu gitu. Sama kayak beberapa kejadian saya temui, mereka bilang kami lagi ibadah di rumah dilarang. Mm-mm. Anak-anak muda nih, di beritanya kayak gitu. Saya turun untuk ngecek Mm-mm. sama warganya, kenapa kalian tiba-tiba nyerbu ke tempat kos itu. Terus mereka cerita, kita udah bilang sama mereka ini udah malam, bubar lah, ya sudah jam 9. Ya, kalau daerah kan ada anak muda ngumpul di kos, cowok cewek, Mm-mm. walaupun rame. Warga kan biasa nggak suka kan, Iya. ya udah jam 9 malam gitu. Apalagi kalau ini orang-orang yang mohon maaf, mereka lihat wajah-wajahnya bukan muslim. Kadang-kadang orang tuh udah negatif thinking mikir, wah ini mereka lagi minum-minum nih gitu kan, lagi pesta Mm-mm. minum gitu. Mm-mm. Cowok cewek rame-rame. Udah diingatin suruh bubar nggak mau bubar. Mm. Ya. Diingatin 2 kali nggak mau bubar juga. Begitu jam 10 malam diserbu. Biasalah kadang-kadang warga kampung ini kan juga suka rame-rame gitu kan. Jadi begitu datang Iya. dirame-ramein, ada yang mungkin baru pulang dari ladang lagi ngapain, ada bawa parang. Oh. Anak-anak ini langsung fitnah, wah ini mau dibunuh kami gitu. Padahal ya kalian juga pendatang nih kasarnya. Lu ngekos. Lu udah ngekos di situ ya ikutilah aturan. Mm-mm. Ya. Kalau dibilang jangan rame-rame sampai tengah malam ya jangan. Cuman kan nanti mereka gaya-gaya bilang, oh kami lagi beribadah bersama. Lah kita kan nggak tahu lu lagi ibadah apa enggak. Iya benar. Betul nggak? Lu di dalam kos, Mm-mm. ada 7 orang, Iya. cowok, cewek. Mm-mm. Ya. Begitu disamperin, lu alasan kami lagi ibadah kan? Aneh gitu. Iya benar. Lu coba tempatkan diri lu jadi warga gitu. Ya, mereka pasti mikir, anak muda, dalam kos, rame-rame. Ngapain gitu? Mm-mm. Itulah kadang-kadang media ini sadisnya di situ. Sadisnya di situ kalau kita cuman ngebaca beritanya seperti itu tanpa mau ngecek Iya. sudut pandang orang lain. Iya. Harusnya terjun langsung ke lapangan, lihat ya seperti apa ya. Ya cuman kadang-kadang ya titipan lah. Ada beberapa berita tuh kan berita titipan ya. Memang disuruh beritainnya seperti itu. Kita lihat lah kayak pemerintah juga kadang-kadang gitu kan. Ada tokoh A dulu disukai kali. Dalam sekejap bisa dibenci. Mm-mm. Kenapa gitu? Karena medianya. Tergantung media gambarkan orang ini seperti apa. Mm-mm. Dari jahat bisa jadi baik dibikin. Iya. Yang baik bisa dibikin jadi jahat. Mm-mm. Itulah. Kalau kita di Islam tuh diajarkan tuh untuk benar-benar ngecek. Jangan gampang suzon juga sama orang gitu. Iya. Nah, jangan istilahnya dikit-dikit kita, wah ini nggak benar gitu kan. Mm-mm. Itu sih. Terus nih Ibu. Ibu udah Islam, yakin nggak bakal istiqomah? Yakin. Mantap. Lah, Karena- waktu Kristen juga dulu yakin bahwa tetap akan Kristen. Orang Kristen juga sama kan? Mm-mm. Dia yakin dia akan Kristen terus gitu. Ya, saya maunya meninggal secara Islam. Maunya. Heeh. Tapi apa yang membuat Ibu tuh yakin bahwa Ibu akan pertahankan ini? Seandainya nih, dikasih pilihan nih. Ibu tadi cerita karena menikah nih. Heeh. Tiba-tiba nih ada yang ngelamar Mm-mm. Kristen. Mm-mm. Gimana? Enggak mau. Kenapa? Ya udah beda akidahnya. Loh, waktu dulu Kristen yang ngelamar Islam mau. Nah, Ya karena dijanji-janji manis itu. ini juga sama, dijanjiin manis misalnya. Enggak mau. Tetap yakin, percaya Islam itu kan Tuhannya yang satu aja. Walaupun nanti ada yang janji manis juga. Malah mungkin lebih manis lagi janjinya. Enggak mau, tetap Islam aja. Tetap Islam. Heeh. Karena kan apa ya, doanya ibu tuh kalau kita udah satu akidah, satu agama tuh nyampe. Kalau beda tuh nggak nyampe. Lah, Ibu, Bu Siti kan punya 2 ibu.
Ibu yang angkat kan udah meninggal. Nah, kan jadi nggak bisa doain ibu angkat. Kalau ibu jadi Katolik kan bisa doain dia jadinya. Katolik ada doa ini kan, doa untuk Arwah. orang meninggal, doa Ada. apa lu? Ada. Gimana tuh? Ya sekarang saya lebih percaya doanya ibu kandung sih. Waduh, tapi kan ibu angkat yang ngerawat ibu selama ini. Ya gimana, udah pilihan hidup. Ya paling orang gereja yang mendoakan. Biarkan orang gereja yang ngurus. Iya, balik ke pengurus gereja. Udah pasti nih Bu ya, mantap ya. Iya. Nah, nanti jangan pula kita dengar kabar, oh Ibu Siti Mariam sudah kembali ke Katolik karena dilamar gitu. Enggak, saya tuh udah nyaman pakai baju Islam sekarang. Udah nyaman pakai baju Islam. Gamis, jilbab. Sholat nggak pernah telat. Insya Allah selalu istiqomah. Selalu istiqomah. Amin, amin, amin. Mm-mm. Mungkin ada nih Bu yang mau disampaikan lagi untuk orang-orang di luar sana, nasihat. Terutama yang mungkin masih di luar Islam. Kalau yang di luar Islam ya saya doakan semoga dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Siapa sebenarnya sesungguhnya Allah itu gitu kan. Bukalah pikirannya, jangan tertutup gitu. Cari tahu dulu ini bener apa enggak gitu kan. Jadi jangan langsung. Cari taunya kemana? Hah? Kenapa? Cari tahu kemana? Kalau cari taunya ke mereka biasa nanti dibilangin, oh Ya, Islam salah kayak tadi baca gue bilang. Al-Quran, baca Al-Quran. Bingung lah mereka. Ya baca terjemahannya kan ada. Saya juga dulu belajarnya pertama awal masih Indonesia. Terus lama-lama saya sholat minta petunjuk kan sama Allah. Mau belajar ngaji, ketemu sama guru ngaji di sini. Diajak ngaji sama Umi Via namanya. Tapi saya masih gabung sama anak-anak ngajinya. Mulai dari kelas 1. Iya bener, dari kelas 1 sekarang udah sampai 3. Ya udah gitu, pertama sih agak malu karena nggak ada yang seusia saya kan, semuanya anak-anak. Terus kata Umi, gak usah malu, kamu malunya sama Allah, belajar sama saya gitu. Ya udah, saya ngaji sama Umi itu gitu. Untung ada lingkungan yang membantu ya. Soalnya kalau saya langsung ke tim yang perempuannya tuh belum nyampe. Nggak nyambung nanti. Iya, belum nyampe ke situ, masih bener-bener dasar. Tadi lanjutin tuh nasihat hidayah dijemput. Karena kan ada orang juga gini ya. Kalau kami dulu gangguinnya orang-orang gini. Ini pintu hidayah udah di kepala, udah di depan muka lu nih. Tapi lu nggak buka ya nggak bisa juga. Iya. Ya. Kan gitu. Ada juga yang ya mungkin kepala lu kegedean tuh, jadi kejedot pintunya terus nggak bisa masuk-masuk gitu. Kan banyak orang ya itu nggak bisa melangkah gitu. Nasihatnya nih Bu, mungkin buat teman-teman, terutama mungkin teman-teman Ibu yang masih di luar Islam. Ada nggak keinginan supaya mereka tuh jadi Islam juga? Iya, kepengen juga. Cuman ya Islam kan ngajarin nggak boleh maksa ya. Iya. Tapi kita wajib siar kan, wajib kita sampaikan. Kita hanya menyampaikan saja. Ya. Dia mau nerima atau enggak, keputusan mereka sendiri gitu. Ibu sampaikan nggak? Karena kan banyak orang Islam tuh tipikalnya kayak malu-malu untuk menyampaikan. Kalau saya malah enggak. Sempat saya ceramahin tuh teman saya. Dibilang gini, saya ceramahin sama teman saya yang anak pendeta. Anak pendeta? Orang Chinese juga. Ceramahinnya gimana? Itu saya ungkap kebenaran tentang Nabi Isa. Terus mereka menyangka lah, ya sempat berdebat juga sama saya di PA. Siapa yang menang? Dibilang katanya, kamu udah mirip jadi kayak ustazah. Sama teman saya itu yang anak pendeta. Terus saya tanya, kok kamu tiba-tiba komunikasi sama aku lagi? Dulu saat kita masih Kristen, kita sering nggak cocok. Terus sekarang aku Islam, kok kamu mau komunikasi lagi? Kenapa? Dia bilang mau buka pertemanan lagi. Oh, saya bukan mau menyelamatkan domba yang hilang gitu enggak? Enggak, ngomongnya gitu. Terus buka pertemanan, terus dia mau menawarkan produk untuk gabung saya jadi sales gitu sama dia. Walah, ujung-ujungnya. Gitu. Ya seperti itu awalnya. Terus makin lama saya dakwain terus tuh. Terus dia kayak muka-muka kesel gitu di WA. Akhirnya blokir WA saya. Waduh, ujungnya diblokir. Karena mau prospek nggak dapat mungkin. Iya mungkin bisa jadi. Terus? Ya
semakin saya ungkapin kebenarannya apa yang saya tahu pelajari gitu, Oke. supaya Tapi mereka bisa membuka pikiran gitu. ada nggak yang jadi udah mulai belajar juga tentang Islam? Belum ada sih sampai saat ini. Yang nanya-nanya dan istilahnya tertarik Islam? Iya, baru bapak angkat saya aja. Baru Bapak angkat. Heeh. Terus mereka gimana? Iya, bapak angkat saya pernah bilang gini, dulu bapak sempat bisa ngaji, cuma sekarang udah lupa Loh, gimana kok ya. bisa? Kok Iya, bisa ngaji dia? dulu katanya masih kecil ya. Nggak, kok bisa? Ternyata terungkap seperti itu setelah bincang-bincang dari hati ke hati. Hmm. Heeh. Nggak, kok bisa ngaji? Ya kan karena orang tuanya Islam, Oh, nenek orang tuanya saya. Islam, dia murtad. Iya, pilihan Katolik gitu, jadi Katolik. Nggak pernah Dari- nanya kenapa bisa murtad dia? Ya itu tadi yang saya bilang, bantuan secara ekonomi, secara makanan. Oh, jadi Mm-mm. orang tua angkat tuh pindah agama karena bantuan dari Nah, gereja. teman-temannya kebanyakan Katolik semua. Sayang ya. Kalau ibu angkat saya kan juga karena dia punya keluarga, dianggap kayak keluarga sendiri, tapi bukan kandung. Itu orang Cina, ada campuran Cina Solo Jawa. Itu dekat sekali sama ibu angkat saya, seperti kayak dianggap anaknya. Gitu. Sampai sekarang. Gitu. Kadang saya kalau orang Sering murtad, dibantu lah ya, ekonomi. kalau murtadnya gara-gara belajar atau dia lebih nyaman, oke sih. Tapi kalau ada murtad karena bantuan tuh kadang sedih gitu ya. Bukan hanya murtad sih, mualaf karena bantuan juga saya kurang setuju sih. Maksudnya kalau ada yang mualaf tuh karena ngincar sesuatu yang gituan agak gimana gitu kan. Maksudnya agama kok murah sekali jadinya. Gitu sih. Tapi Bapak belum mau ya? Belum, tapi masih tetap saya dakwain sih. Tinggal serumah? Enggak, di Cikampek. Oh, beda? Beda. Cuman dia merasakan setelah saya Islam tuh banyak perubahan, katanya. Saya dibilang banyak perubahan, lebih baik dari sebelumnya katanya gitu. Lebih baik dalam artian? Ya kalau dulu kan saya orangnya emosian manja. Oh, pikir di rumah banting-banting barang nggak ya? Enggak, maksudnya manja, terus kalau bangun tuh siang gitu kan. Agak agak malas, kurang disiplin. Setelah masuk Islam kan diharuskan memang jamnya sekian, on time, subuh jam segini, zuhur jam segini. Jadi setelah masuk Islam melatih disiplin, terus katanya kamu semakin banyak perubahan positif. Perubahannya ada gitu katanya. Alhamdulillah kalau positif gitu kan. Jangan malah jadi negatif. Papa saya bilang gitu. Oke. Padahal anaknya semua udah Islam loh. Harusnya udah satu langkah tuh. Iya, tapi ya belum tuh. Pernah di Gimana Islam ya? lagi malah dia. Ya gimana ya, saya juga mau ngomongnya. Karena bantuan sampai sekarang masih ya? Masih. Sampai sekarang? Iya. Sayang. Nggak disayang. Iya. Oke, mungkin ada lagi mau disampaikan tambahan sebelum kita tutup? Ya tetap semangat aja. Kalau bagi yang mualaf istilahnya diusir dari keluarga, tidak diakui, itu jangan putus asa lah. Rahmat Allah, pertolongan Allah tuh pasti ada gitu. Tetap sholat dan sabar, itu kuncinya. Jangan putus asa dan putus napas. Itu aja. Putus napas lebih gawat soalnya. Tetap istiqomah ya. Iya. Tetap semangat. Cari komunitas yang bisa Islam, support, mendukung. Ya komunitas itu paling penting sih kadang-kadang. Karena manusia ini kan makhluk sosial ya. Jadi kalau pas lagi down, nggak ada yang nyemangatin, malah nanti yang sebelah yang semangatin, sebelah yang bantu, bisa goyang itu. Ya, jadi saya kadang-kadang paling kesel lihat teman-teman muslim ini ngomongnya gini, lah masa dia murtad hanya gara-gara yang sebelah itu doain, yang sebelah bantu, imannya lemah gitu. Ya lu ngomong orang iman lemah, lu belum kena di posisi itu gitu kan. Ya, lu belum pernah di posisi orang udah lagi down, sedown-downnya lagi, istilahnya udah sampai putus harapan,
tiba-tiba yang nolong sebelah itu udah kayak lihat malaikat soalnya gitu kan. Iya bener. Lu nggak pernah ngerasain aja gue bilang. Heeh. Ya, orang kalau udah down sekali, kalau ada yang nolongin, ya kalau dibilang disuruh nyembah, mungkin nyembah dia malah gitu kan, karena dianggap udah malaikat, wah ini Tuhan saya malah gitu. Heeh. Heeh. Itulah yang kadang-kadang kita miris sih sama teman-teman ya. Bahkan kemarin saya juga beberapa kali kayak kegiatan sosial di Jakarta kita dapati yang turun tuh dari sebelah semua, Gitu. dari sebelah semua gitu. Jadi kita mayoritas kok malah kita kalah di situ gitu. Itulah kita Mungkin mereka juga sebabnya bantuan dari luar negeri mungkin juga ada kali ya. bantuan dari luar ada, Heeh. tapi dari mereka sendiri juga lumayan gede karena kan kita 2,5 mereka 10 dia bilang kan. Mereka Iya. 10 jadi lebih gede angka duitnya. Jadi Iya. kita nggak pungkiri lah. Kayak contoh Chinese lah ya. Chinese kan juga banyak di mereka jadi kadang-kadang uangnya itu lebih gede. Hmm. Ya, karena kalau kita bicara bakti sosial ini kan semua agama sama lah. Siapa yang nggak ngajarkan tuh bantu orang gitu. Semuanya mengajarkan bantu, Ya, menolong. Heeh. semua ngajarin gitu kan. Dan mereka melakukan itu tapi sambil diimbangi dengan agama. Kalau Muslim kadang-kadang bantu, kayak contoh nih, ada orang Muslim bantu, dia kan cuma bantu doang. Iya. Nggak pernah dia, saya doain dulu kamu ya secara Islam, kan nggak ada kan. Orang Islam kalau nolong ya nolong aja gitu. Heeh. Kalau sebelah kadang-kadang mereka bisa sambil doain, sambil Iya. promo agamanya, jadi Iya. beda di situ kan. Kayak sales. Udah pernah jumpai kan? Udah, itu saksi Yehova tuh lebih berani dia untuk penginjilan. Mereka bukan berani lagi, kalau aku bilang nggak tahu malu. Dari rumah ke rumah, door to door dia. Iya, door to door kan. Udah memang apa ya, udah nggak ada malunya. Iya. Tapi di satu sisi ya kita salut gitu. Ada orang berani istilahnya berdakwah seperti itu gitu untuk agamanya kan. Karena apapun cerita Indonesia juga Islam dari Hindu Buddha pindah ke, maksudnya bisa jadi Islam kan karena pendahulu-pendahulunya dulu turun ya untuk berdakwah gitu kan. Karena ya sekali lagi kita nggak bisa maksain orang tapi kita diwajibkan menyampaikan. Iya, menyampaikan. Dan kesalahan kita adalah banyak orang-orang di luar Islam yang nggak tahu tentang Islam. Iya, karena ya itu belum terbuka, masih tertutup hatinya. Iya, karena mereka taunya juga yang jelek gitu kan, yang tadi bom, sadis gitu kan, artinya salah kita juga nggak sampaikan yang benar. Iya. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi? Nggak ada ya? Cukup Ya, sekian. cukup. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan stay tune dari tadi. Makasih buat semuanya. Jangan lupa dibantu share agar teman-teman kita yang lain juga mendapatkan ya pencerahan dan kisah-kisah inspirasi dari channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Membantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.